Areta sama Sausan sebagai MC pada hari ini, dokter. Sebelumnya, Itu Dinda. baik, terima kasih dokter. Kita langsung aja mulai ya, dokter. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Doa dapat dicukupkan. Baik, selanjutnya akan ada pembacaan kurikulum vitae oleh rekan saya, Sausan. Kepada Sausan, dipersilahkan. Selamat siang, sebelumnya dokter, izinkan saya memperkenalkan narasumber hari ini, teman-teman. Saya Dr. Manpura, SPPD KGHM SN. Dan beliau lahir di Medan, Sumatera Utara pada 29 November 1995. Dan Dr. Manpura ini telah memiliki karir panjang dan mengesankan di bidang kedokteran. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur RSUD Dr. Hadi Abdul Provinsi Lampung. Dan merupakan seorang pegawai negeri sipil dengan pangkat terakhir pembina utama Muda. Dan beliau pun menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Padjadjaran dan melanjutkan spesialisasi dalam penyakit dalam, khusus ginjal dan hipertensi. Beliau juga meraih gelar Master of Health Service Management dari Monash University, Australia. Dan sepanjang karirnya, Dr. Manpura telah menjabat sebagai posisi penting, termasuk sebagai Direktur RSUD Mimika dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Jawa. Beliau pun aktif dalam berbagai penelitian dan pelatihan, termasuk dalam bidang dialisis dan hepatitis B kronik. Terima kasih Sausan atas pembacaan dari kurikulum vitae-nya. Mungkin dokter kita untuk mengefisiensi waktu, kita langsung aja masuk ke sesi wawancaranya ya dokter. Mungkin apakah dokter sudah bersedia? Bersedia. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya dokter. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi motivasi dokter untuk memilih jalur kedokteran? Dan siapa yang menjadi inspirasi terbesar dokter selama masa pendidikan dokter? Saya spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Saya ini alumni UNPAD. Darah saya di birunya UNPAD semua, dari S1, dari spesialis, dan dari konsultannya semua jadi dari UNPAD. Dan saat ini saya sedang mengikuti pendidikan doktoral juga di UNPAD. Jadi pertanyaan dari Areta, saya itu bercita-cita memang menjadi dokter. Dalam perjalanan pendidikan saya itu tahun 86 diterima di Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dan saya sudah menghabiskan waktu di situ 4 semester. Tapi cita-cita saya ingin menjadi dokter, ada keinginan dari orang tua, doa dari orang tua, dan juga memang saya berkeinginan untuk hal itu. Jadi selama saya di luar dari kan saya terus belajar dan mempersiapkan diri. Hingga akhirnya Tuhan memberikan kesempatan saya pada tahun ketiganya, saya mengikuti ujian, saya lulus. Dari Lampung saya pindah ke Bandung mengikuti Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran angkatan 88. Dari Sausan? Selanjutnya dok, bagaimana perjalanan karir dokter setelah lulus dari sekolah kedokteran? Ya, jadi perjalanan saya dalam rangka menyelesaikan pendidikan kedokteran yang cukup berliku-liku. Ya, mungkin beda dengan kalian yang mungkin agak smooth, cepat jalan tol. Kalau saya mungkin tertatih-tatih. Satu, saya dari daerah ya, tidak ada keluarga saya di Bandung, walaupun kawan-kawan saya banyak di ITB, banyak di Unpad dan lain sebagainya. Tapi kalau ada keinginan yang kuat, khususnya dari yang bersangkutan, ada passion, ada bimbingan, ada arahan dari orang tua, dan ada figur-figur juga yang ikut menuntun. Makanya saya tadi awal-awal kan saya tanya, kemana kalian, dari mana, dari Medan, dari Surabaya. Itu tentu tantangannya berbeda. Yang ada keluarga di sana dengan yang tidak ada. Pendidikan kedokteran bukan disusah-susahkan, tapi memang susah dan berbeda. Kalian harus tahu itu. Bukan eksklusif, bukan, tapi spesifik. Ya, tidak boleh kita eksklusifisme. Tetapi kita menanggung beban yang berat. Oleh kita akan bermain pengetahuan, perilaku, keterampilan terhadap nyawa. Nah, oleh sana itu, proses pendidikan yang dijalani itu akan mewarnai tanggung jawab. Tidak mudah, tidak disusah-susahkan, tetapi juga tidak dimudah-mudahkan, Ananda. Jadi harus dapat dijalani dengan penuh keyakinan. Terima kasih banyak dokter. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya terkait adakah pengalaman atau momen berharga selama kuliah kedokteran yang mengubah cara berpikir atau cara pandang dokter terhadap profesi ini? Ya, jadi semua itu kita punya bekal. Jadi proses pendidikan dokter itu ada tipikalnya, ya, menyangkut knowledge, ya, psikomotor dan afektif, ya. Ada keterampilan, ada badan ilmunya, ada keterampilannya dan ada sikap, ya kan? Nah, hal itulah yang dididik. Jadi jangan memirroring Anda kepada pendidikan lain, bukan eksklusif tapi memang spesifik. Dia membutuhkan tanggung jawab. Apalagi zaman sekarang kan semua seperti hidup di dalam akuarium. Hati-hati karena body knowledge-nya, sikapnya, afektifnya kita memang spesifik sebagai seorang dokter. Karena di dalam perjalanannya selain ada badan pengetahuan, ada sikap menyimpan rahasia orang, confidentiality daripada hal-hal yang harus dibicarakan sama pasien, tidak dibicarakan sama pasien, dibicarakan sama keluarga pasien, dibicarakan pada halayak lama. Itu harus ada penahanan. Dan itu terbentuk dari dalam prosesnya. Nah, oleh karena itu, saya bisa mengambil kesimpulan hal itu dari proses pendidikan yang saya jalani, dan saya aplikasikan, implementasikan di perjalanan, dan juga dalam perjalanan karir saya. Terima kasih dokter. Bisa dilanjut pertanyaannya? Untuk selanjutnya nih dok, apa yang mendorong dokter tuh untuk memilih spesialis tertentu dan bagaimana proses pengambilan keputusan untuk memilih spesialis tertentu? Oh ya, jadi yang pertama dari awalnya memang suka di kedokteran.
Kemudian saya ini model orang yang tidak langsung, saya orang daerah ya, tidak terlalu banyak mau, gitu. Saya pulang mengabdikan diri, saya lulus, saya ingin menjadi staf sebenarnya. Tapi oleh Pak Kuswaji, ada Pak Kuswaji ya sekarang masih hidup, itu dekan saya dulu. Saya bisa mau masuk biokimia tadinya saya, biar aja dari situ, tapi biokimia udah penuh. Saya mengambil, akhirnya saya mau dilempar kemungkinan besar ke forensik oleh Dokter Dedi pada saat itu, dekan 3 saya, Kusmayadi, anestesi ya. Akhirnya saya udahlah pulang ke daerah dan mengabdikan diri saya di daerah tertentu. Dalam perjalanannya saya banyak di organisasi, saya ketua senat waktu itu. Jadi saya senang berorganisasi, memperkaya diri, bagaimana mengatur, mengadakan relasi kepada orang, itu terbawa saya di daerah. Dalam perjalanannya saya juga disekolahkan ke luar negeri, ke Australia, adalah dalam rangka memperkuat penguatan strategis administratif di daerah. Tapi lama-lama saya karena di daerah ada kebutuhan-kebutuhan itu, saya mencoba mendaftarkan diri menjadi dokter spesialis. Nah, saya penyakit dalam mungkin karena dulu di dalam pendidikan saya senang di penyakit dalam, saya tidak tahan mendengar anak-anak menangis, saya juga nggak tahan ya pada darah-darah, akhirnya saya mikir ilmu penyakit dalam adalah yang saya ambil untuk spesialisasi, karena menurut saya dalam tanda kutip yang punya otak sekolahnya itu penyakit dalam, banyak idenya, saya pikir begitu, senang-senang aja. Di samping ada juga passion-passion pribadi yang mengarahkan mengapa saya memilih dokter spesialis penyakit dalam. Jawabannya boleh dilanjut? Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara dokter terus belajar dan berkembang di dalam karir sebagai dokter? Ya, bagus pertanyaannya. Jadi gini ya, kedokteran itu adalah proses yang living proses, jadi terus belajar. Karena ada apalagi pemahaman tentang penyakit dan lain sebagainya itu apa namanya di dalam dasar pemahaman dan pengetahuan kita. Tapi di dalam perjalanannya begitu diimplementasikan ke lapangan, ya, kemudian juga ada tujuan, ada cita-cita yang lain, kita mampu melihat dan meraba rasakan bagaimana adanya kebutuhan-kebutuhan yang lain, tambahan-tambahan pengetahuan yang lain. Nah, oleh karena itu saya sih menyarankan kepada Anda-Anda ini, habis selesai jadi dokter ini, Anandaku, pergi dulu ke daerah. Lihat ke daerah mana, bagaimana penderitaan orang, bagaimana kita dibutuhkan, bagaimana kita diapresiasi, ya. Jadi kita bisa itu merubah cara pikir kita, merubah passion kita, dan gitu ya. Jadi hal-hal seperti itulah juga yang ikut mempengaruhi mengapa saya harus terus belajar, memperbanyak ilmu, gitu ya. Karena untuk survive dan juga untuk membantu orang lain. Di samping kita juga mengejar cita-cita kita. Jadi itulah ya yang mengapa saya terus berputar. Karena menurut saya tugas sebagai makhluk, tugas sebagai manusia itulah bagaimana kita bermanfaat buat orang lain, sehingga kita dapat memberi, tidak hanya bisa menerima di dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, terima kasih banyak dokter. Bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dokter hadapi dalam karir ini dan gimana dokter untuk mengatasi tantangan tersebut? Banyak tantangannya. Kalian juga jangan cepat kecewa ya. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Kuasa sudah memberikan porsi buat Anda. Tetapi kita diberikan kesempatan untuk mengejar perubahan itu. Usahakan semaksimal mungkin, tetapi persiapkan diri menghadapi kegagalan. Ya, supaya tidak kecewa. Oke, selanjutnya ke pertanyaan terkait sebenarnya karena rasa penasaran kami aja terkait proyek apa atau penelitian apa yang sedang dokter kerjakan sekarang. Oh ya, jadi saya sehari-hari dokter spesialis ginjal, konsultan ginjal hipertensi. Dalam kegiatannya, saya mendapat tugas dari guru kita, Profesor Ruli, untuk memperkaya CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis di Provinsi Lampung, ya, cuci darah dengan perut. Nah, saya terus passion di situ melakukan sambil saya sebagai pemimpin. Saya beberapa kali jadi pemimpin beberapa rumah sakit daerah, ya, daerah kecil kayak Garut, kayak Sumedang, begitulah. Tapi sekarang saya jadi direktur di provinsi. Nah, di dalam pekerjaan saya tetap aja mengabdikan diri untuk kemaslahatan umat di dalamnya. Akhirnya saya diberikan kesempatan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus melanjutkan program dokter saya. Dan di dalam program dokter saya, promotor saya Profesor Rudi dan diskusi, saya sedang mengancah disertasi tentang stem cell, ya, khusus pengobatan kepada gagal ginjal kronis, ya. Bagaimana manfaat stem cell yang sesuai sekarang perkembangannya itu dibutuhkan dalam rangka memperlambat progresi penyakit ginjal dan lain sebagainya untuk di kemudian hari. Jadi cukup menantang topik tentang stem cell ini khususnya di populasi gagal ginjal. Oke, dokter. Bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya? Untuk pengalaman sendiri dok, adakah pencapaian yang paling berkesan dalam karir dokter sejauh ini yang paling berkesan? Ya, sebenarnya yang pertama ya saya mampu menyelesaikan pendidikan saya tepat waktu atau mungkin lebih cepat dari orang. Kemudian ada hal-hal yang cukup menggores hati saya pada saat kondisi yang memang tidak wajar dalam keseharian, itu saya mampu melampaui prestasi yang diharapkan, ya. Saya bersyukur aja sama Tuhan. Tetapi di dalam benak saya, ya lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Jangan cepat kecewa dengan apa yang dihadapi karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan. Tapi tetap bergerak, terus bergerak. Dan harus jujur. Harus jujur, tidak boleh cheating. Tidak boleh kita menggantalkan orang lain dalam bersaing dan tidak boleh. Apalagi dokter, ya. Dokter harus lurus dulu hatinya di dalam memberikan pelayanan, ya. Nanti soal materi, soal finansial itu Tuhan yang sudah membantunya. Tuhan yang sudah menyediakannya. Karena di dalam benak saya, dokter itu adalah representatif Tuhan di bumi bagi umatnya untuk menjaga kesehatan. Ya. Boleh lanjut.
Baik, terima kasih dokter. Sebenarnya tadi sudah dokter jawab pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya dokter sudah menjawab tadi. Cuma kita mau tahu nih lebih spesifik terkait, perjalanan dokter sampai menjadi direktur sekarang gitu. Lebih Ya. di Ya, jadi gini nah, saya ini senang berorganisasi. Dan saya sedikit memiliki bekal keterampilan organisasi. Tapi saya tidak ambisi, saya jalani aja. Saya pulang setiap, mohon maaf ya, setiap saya berada di dalam komunitas saya selalu dipilih dan terpilih menjadi pemimpin koordinator. Tanpa saya mau. Jadi gitu. Jadi maksud saya, ya saya sampai kayak gini ini tidak juga menjadi cita-cita saya ya, saya jalani aja. Tetapi kuncinya doing better every single time. Setiap kamu bisa melakukan dan berbuat baik buat orang. terima kasih atas, jawabannya. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Sebenarnya dari apa yang telah dokter sampaikan, jawaban-jawabannya tuh udah jadi pesan buat kita semua ya. Namun apakah ada pesan yang ingin dokter sampaikan gitu kepada mahasiswa kedokteran untuk menjadi inspirasi Ya. buat kita? Bagus, banyak. Jadi pertemuan ini sebenarnya salah satu daripada ada di dalam benak saya dan saya sampaikan kepada Ika. Senang sekali kalau Ananda saya ini bisa datang berkunjung ke tempat, ya, supaya dapat merekam apa yang dilakukan alumni, ya. Karena kita kalau menjadi alumni juga punya tanggung jawab moral kepada institusi kita di mana dilahirkan, termasuk Unpad, ya. Saya membawa nama Unpad ke Lampung ini, ya. Saya harus punya keterampilan, harus punya sikap, harus punya kepemimpinan. Nah, apa itu bekal? Jadi Ananda sekarang lagi dalam proses pendidikan, healing, pengisian. Jangan terlalu banyak berontak. Ikuti proses itu. Karena apa yang proses terjadi di universitas, terjadi di fakultas itu udah mengalami bertahun-tahun perbaikan dan sebagainya. Insya Allah lah pendidikan yang kalian ikuti adalah pendidikan yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kalian. Jadi ikuti, ya. Tidak semua dan kalian akan menerima banyak sekali asupan impuls dari berbagai macam kondisi. Baik, terima kasih kepada dokter yang telah meluangkan waktunya dalam sesi wawancara hari ini. Kebetulan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari kami. Semoga wawancara hari ini dapat membawa manfaat bagi kami untuk menjalani kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Ya. Dokter, ya kenapa dokter? Apa? Tadinya saya pikir kalau kalau kalian bisa datang ke Lampung, saya pulang, saya ongkosin, saya kasih kado deh kalian. Cuman melalui ini aja. Ya, ya. Ingat ya, yang kawan-kawan saling memperkuat ya anakku ya, Ananda ya saling memperkuat. Ingat ya, kalian membawa cita-cita keluarga selain cita-cita lain. Banyak doa menyelimuti kalian. Jadi keep on the track, jangan lupa ibadah. Jangan lupa kedua orang tua kalian. Ya, ingat pesan itu. Ya, karena Jatinangor sudah penuh kayak gitu, zaman saya masih sepi banget. Ya, penuh tantangan. Jadi dokter yang beradab, yang sopan, terampil dan kuat serta terengginas. Bawa nama Unpad dengan baik. Insya Allah Allah senantiasa melindungi kalian. Karena ini jalan kebenaran. Ya, demikian ya. Baik. Bapak Sebelumnya dokter, kita ada sebagai bentuk apresiasi, kami memberikan sertifikat penghargaan kepada dokter. sertifikat ya, saya pikir uang. Karena sudah membuka dengan doa, alangkah baiknya kita menutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Dapat dicukupkan. Nah, sebelum mengakhiri acara kali ini, kami izin untuk mendokumentasikan terlebih dahulu. Kepada tim dokumentasi dipersilahkan untuk mendokumentasi kegiatan hari ini. Terima kasih banyak dokter atas kesempatannya. Dadah, assalamualaikum.